Ya, selamat pagi, Pak Sparta dan Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang risiko teknologi dan operasional. Nah, di kelompok 4 ini kami terdiri dari 8 orang, yaitu Pak Osnadi Rahmat, Pak Taufik Susilo, Pak Lucianus Bere, saya sendiri Yulita Karatem, kemudian ada Ibu Felicitas Dian Ayuning Tias, ada Pak Theodorus Angelo Johannes, ada Pak Christianus Victor Lada, dan yang terakhir ada Pak Jimmy Wilson Bunas. Next slide, Pak. Ya, ini adalah buku sebagai referensi yang kami kelompok 4 gunakan, yaitu Financial Institute Management. Next slide. Ya, untuk penjelasan mengenai definisi risiko operasional akan dibantu dijelaskan oleh Pak Theodorus. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Semangat pagi semuanya. Saya akan menjelaskan mengenai definisi risiko operasional. Oke, risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses atau sistem yang tidak memadai atau gagal karena kejadian eksternal yang tidak terkait dengan pasar maupun kredit. Risiko operasional ini melekat dalam aktivitas perusahaan dan dapat terwujud dalam berbagai cara, yaitu termasuk tindakan penipuan, gangguan bisnis, perilaku karyawan tidak pantas, kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, atau kegagalan vendor untuk bertindak sesuai pengaturan mereka. Nah, kejadian-kejadian ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, litigasi, dan denda peraturan, serta kerugian lain bagi perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga risiko operasional pada tingkat yang sesuai mengingat kekuatan keuangan perusahaan, karakteristik bisnisnya, pasar tempat perusahaan beroperasi, dan lingkungan persaingan dan peraturan yang berlaku. Nah, di sini ada contoh-contoh untuk dari risiko operasional itu sendiri. Yang pertama, kesalahan manusia atau biasa kita kenal dengan namanya human error. Contohnya adalah karyawan bank yang secara tidak sengaja mentransfer dana ke rekening yang salah karena salah input angka rekeningnya. Nah, dampaknya itu adalah kehilangan dana serta reputasi perusahaan atau reputasi bank akan menurun. Selanjutnya adalah kegagalan sistem atau teknologi. Contohnya di sini adalah sistem IT di perusahaan e-commerce mengalami down pada saat promo besar-besaran. Dampaknya ini perusahaan akan kehilangan penjualan, komplain dari pelanggan pasti meningkat. Selanjutnya adalah fraud atau internal fraud. Contohnya di sini pegawai mencuri data pelanggan untuk dijual ke pihak ketiga. Dampak dari fraud ini adalah kehilangan kepercayaan konsumen serta risiko hukum. Selanjutnya bencana alam atau kejadian eksternal. Contohnya banjir menyebabkan pabrik harus tutup selama beberapa hari sehingga tidak bisa menjalani pengoperasian atau produksinya. Dampaknya gangguan produksi sudah pasti dan keterlambatan pengiriman. Selanjutnya kegagalan prosedur atau proses. Di sini contohnya ada perusahaan logistik tidak punya SOP yang jelas untuk penanganan barang pecah belah, sehingga sering terjadi kerusakan pada barang pada saat pengiriman. Dampaknya itu adalah kompensasi ke pelanggan, maka reputasi akan rusak. Selanjutnya contoh yang terakhir ada gangguan pihak ketiga, contohnya vendor penyedia layanan internet mengalami gangguan sehingga perusahaan tidak bisa mengakses sistem cloud. Dampaknya aktivitas operasional pasti akan terganggu. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada upaya-upaya yang dapat mengurangi risiko operasional itu sendiri. Di antara lain adalah insurance atau asuransi dan cyber security. Asuransi di sini dikelola oleh perusahaan ya. Jadi perusahaan membeli asuransi dan untuk mematuhi hukum dan peraturan setempat. Kerugian properti atau tanggung jawab publik biasanya jenis-jenis asuransi yang biasa dimiliki oleh perusahaan. Nah, asuransi ini juga mungkin diperlukan oleh pihak ketiga.
yang berbisnis dengan perusahaan. Asuransi yang dibeli, ditinjau, dan disetujui oleh manajemen senior di setiap perusahaan. Nah, di sini salah satu contoh asuransi untuk mengurangi risiko operasional adalah asuransi bertindak sebagai proteksi finansial ketika risiko operasional benar-benar terjadi. Contoh kasus di sini adalah gudang terbakar karena korsleting listrik. Nah, tindakan protektifnya adalah perusahaan itu memiliki asuransi properti atau asuransi kebakaran. Hasilnya, klaim asuransi membantu membayar kerusakan dan mempercepat pemulihan operasi. Selanjutnya ada keamanan cyber atau cyber security. Perusahaan mencurahkan sumber daya yang ada dengan signifikan untuk memelihara dan memperbarui sistem dan prosesnya secara berkala yang dirancang untuk melindungi keamanan sistem komputer, perangkat lunak, jaringan, dan aset teknologi lainnya dari upaya pihak yang tidak berwenang untuk memperoleh akses ke informasi rahasia, menghancurkan data, mengganggu, dan menurunkan layanan, menyabotase sistem, atau menyebabkan kerusakan lainnya. Di sini contoh kasusnya adalah ancaman serangan ransomware mengunci semua file penting di server sebuah perusahaan. Tindakan cyber security ini adalah pemasangan antivirus dan firewall yang canggih, backup data secara rutin ke cloud, serta pelatihan karyawan tentang phishing dan keamanan digital. Hasilnya, risiko data hilang atau sistem lumpuh bisa dikurangi atau bahkan dicegah secara total. Dampak operasional yang dikurangi antara lain adalah gangguan kerja, kerugian finansial karena pencurian data, serta kerusakan reputasi karena kebocoran data pelanggan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Jimmy. Oke, semangat pagi. Saya Jimmy akan menjelaskan materi terkait dengan sumber risiko operasional. Bisa di next? Secara umum untuk sumber risiko operasional terbagi menjadi internal dan eksternal dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah sumber daya manusia, yang ketiga adalah hubungan pelanggan, yang keempat adalah aset modal, dan yang kelima eksternal. Untuk poin 1 sampai dengan 4 merupakan faktor internal dan ada satu faktor eksternal. Berikut penjelasan untuk masing-masing sumber risiko operasionalnya. Next. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi ini memiliki beberapa faktor seperti program yang error, ketidaksesuaian model program, kesalahan pencatatan nilai market, informasi manajemen, gangguan sistem IT, kegagalan jaringan internet, atau penyedia jasa teknologi, dan yang terakhir adalah contingency planning atau rencana tanggap darurat. Peran teknologi sekarang ini sangat melekat dengan aktivitas kita sehari-hari ya, dan sangat membantu serta memberikan support yang luar biasa. Sehingga bisa dikatakan semua sistem lembaga keuangan sudah berbasis teknologi. Seperti kita ketahui, semua lembaga keuangan seperti perbankan pasti sudah menggunakan internet banking atau mobile banking. Sehingga risiko ini akan sangat penting dan menjadi salah satu poin yang harus menjadi fokus utama dari lembaga keuangan. Misalnya saja bila terjadi gangguan jaringan atau program error, maka bisa dipastikan pelayanan dan operasional perusahaan akan berdampak dan menimbulkan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Sebagai contoh, misalnya kita mau melakukan pembayaran menggunakan kris atau menggunakan mobile banking. Jika terjadi program error atau gangguan sistem IT atau kegagalan jaringan internet, maka otomatis transaksi tidak bisa kita lakukan. Next. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau biasa kita sebut SDM. Hal ini terkait dengan turnover karyawan, key personnel atau ketergantungan pada satu individu yang mempunyai skill tertentu yang tidak dimiliki oleh karyawan lain, fraud atau penipuan,
error, pelanggaran kebijakan atau hukum yang berlaku, pencucian uang, serta kebocoran data. Pengelolaan SDM yang baik dan teratur bisa membuat lembaga keuangan menjadi lebih unggul dan produktif, dikarenakan semua fungsi-fungsi di lembaga keuangan bisa berjalan dengan lancar, dan membuat perusahaan menjadi lebih produktif dan menghasilkan kinerja yang lebih positif. Sebagai contoh, jika pada suatu perusahaan turnover karyawan tidak tinggi, tidak melakukan fraud dan tidak melakukan error, maka SDM tersebut mempunyai dedikasi dan memiliki pengalaman yang lebih unggul dibandingkan dengan SDM yang baru akan direkrut. Karena akan membutuhkan waktu juga untuk SDM baru tersebut beradaptasi dengan situasi dan lingkungan serta budaya dari perusahaan itu. Demikian juga bila ternyata SDM tersebut melakukan pelanggaran kebijakan atau hukum atau membocorkan data-data perusahaan, maka perusahaan akan terganggu operasionalnya, bahkan bisa membuat nama atau image atau reputasi yang kurang baik di mata nasabah. Next. Yang ketiga adalah hubungan pelanggan. Resiko-resiko yang bisa terjadi di hubungan pelanggan adalah perselisihan kontrak seperti adanya pelanggaran. Next, Pak Taufik. Yang hubungan pelanggan, Pak. Oke. Ini sepertinya ada kesalahan sedikit, Pak, di slide-nya. Saya teruskan aja. Untuk resiko hubungan pelanggan, resiko-resiko yang bisa terjadi di hubungan pelanggan adalah perselisihan kontrak, seperti adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian dari hal-hal yang sudah disepakati dan dituangkan dalam kontrak itu. Selanjutnya adalah ketidakpuasan nasabah yang misalnya terjadi jika nasabah merasa pelayanan terlalu lama atau tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Dan yang terakhir adalah gagal bayar atau nasabah tidak bisa melakukan kewajiban sesuai kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Sebagai contoh, antrian nasabah di lembaga keuangan untuk mendapatkan pelayanan untuk melakukan suatu transaksi keuangan. Yang biasanya satu transaksi membutuhkan 5 menit saja, tetapi karena suatu hal membutuhkan waktu lebih lama dari yang biasanya, akan menimbulkan komplain dari nasabah atau tidak puas dengan pelayanan pada saat itu. Next. Yang berikutnya adalah aset modal. Faktornya adalah keamanan, penjagaan, biaya operasional, dan proteksi terhadap kebakaran atau kebanjiran. Misalnya untuk aset lembaga keuangan seperti gedung atau kantor, baik bangunan dan isi dari bangunan yang ada, harus dicek keamanan daerah sekitar, seperti kondisi lingkungan sekitarnya bagaimana, kondisi jalan atau akses ke lokasinya, fasilitas gedung seperti pagar, pengaman, akses utama untuk masuk ke gedung atau kantornya. Kemudian bagaimana dengan penjagaan aset tersebut? Apakah dibutuhkan penjagaan 24 jam atau hanya sebatas jam operasional? Apakah perlu disediakan juga CCTV untuk lebih mendukung pengamanan atau penjagaan? Kemudian kita juga harus berhitung berapa besar biaya operasional yang dibutuhkan untuk aktivitas harian dan maintenance terhadap aset tersebut. Dan yang paling penting adalah risiko kebakaran atau kebanjiran yang harus diperhatikan dan diantisipasi. Untuk hal ini bisa dicek berdasarkan data pengalaman tahun-tahun sebelumnya, apakah termasuk lokasi sering terjadi banjir atau tidak. Next. Kemudian yang terakhir adalah eksternal. Eksternal adalah suatu resiko yang tidak bisa dikontrol secara langsung oleh lembaga keuangan itu sendiri dan merupakan faktor dari luar lembaga keuangan. Berikut faktor-faktornya adalah yang pertama penipuan atau fraud oleh pihak luar, regulasi pajak, hukum atau undang-undang, perang, krisis ekonomi, reputasi perusahaan, dan hubungan baik.
Sebagai contoh, perusahaan sudah menerapkan suatu aturan yang disesuaikan dengan regulasi atau hukum yang berlaku saat ini, tetapi karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah, sehingga regulasi atau hukum tersebut berubah, yang bisa mengakibatkan aturan perusahaan ikut berubah juga dan mempengaruhi operasional secara umum. Demikian penjelasan untuk sumber risiko operasional. Untuk selanjutnya kita akan membahas manajemen risiko yang akan dibawakan oleh Pak Vicky. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen risiko operasional. Semangat pagi semuanya. Seperti yang kita ketahui bersama tadi bahwa sumber-sumber risiko itu sangat berpengaruh ya bagi keberlangsungan suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri ya. Di mana bahkan bisa kalau memang tidak dikelola dengan baik bisa menghancurkan ya perusahaan itu sendiri bahkan hingga sampai bangkrut ya. Oleh karena itu maka dibutuhkan manajemen risiko operasional yang mana itu akan membantu perusahaan untuk bisa bertahan atau tetap hidup, keberlangsungannya tetap hidup untuk jangka panjang. Nah, secara umum kerangka manajemen risiko operasional ini menurut JP Morgan Chase adalah sebagai berikut. Next, Pak. Oke, ini yang pertama adalah terkait dengan tata kelola risiko. Nah, ini adalah struktur formal yang menetapkan peran dan tanggung jawab serta jalur pelaporan terkait dengan risiko operasional itu sendiri. Dan di dalamnya adalah termasuk dengan uh, Dewan Direksi dan Komite Risiko yang mana memberikan arahan strategis dan pengawasan. Kemudian ada manajemen risiko independen yang menetapkan kebijakan dan kerangka kerja. Terus kemudian ada lini bisnis atau first line of defense yang mana bertanggung jawab penuh dalam mengelola risiko operasional harian. Nah, tata kelola ini memang memastikan bahwa semua bagian organisasi memahami dan menerapkan praktik manajemen risiko secara konsisten. Nah, yang kedua itu adalah penilaian risiko atau risk assessment. Nah, kalau proses ini melibatkan itu ada identifikasi risiko, itu dari berbagai proses dan sistem yang telah berjalan. Kemudian ada evaluasi tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak yang terjadi. Kemudian ada penilaian dilakukan secara berkala ya. Itu dipengaruhi bila terjadi perubahan signifikan dalam proses, sistem, dan lingkungan. Nah, terkait dengan penilaian risiko ini sendiri digunakan untuk memprioritaskan area yang paling rentan dan yang paling menentukan dalam langkah mitigasi. Next, Pak. Poin yang ketiga terkait dengan ini adalah pengukuran kebutuhan modal. Nah, di sini bertujuan untuk menentukan berapa banyak modal risiko operasional yang perlu disisihkan oleh bank untuk menutupi potensi kerugian. Dan ini biasanya dengan yang pertama tuh melalui pendekatan statistik ya, yaitu berdasarkan kerugian historis yang terjadi selama ini, selama keberlangsungan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah model seperti Advanced Measurement Approach atau AMA yang mana mempertimbangkan skenario internal, eksternal, dan kontrol risiko. Hal ini penting agar lembaga keuangan, suatu perusahaan atau organisasi tetap solvent dan saat menghadapi kejadian merugikan bisa aman dan bisa tetap hidup. Oke, yang keempat itu adalah terkait dengan pelaporan pemantauan risiko secara berkala. Nah, yang ini pada poin ini adalah melibatkan yang pertama itu terkait dengan pelaporan rutin itu atas kejadian risiko operasional itu sendiri ya. Termasuk di sini ada insiden atau kerugian aktual atau yang hampir terjadi, yang akan kemungkinan terjadi. Nah, terus kemudian di sini adalah terkait dengan dashboard risiko di mana manajemen atau dewan direksi harus menyajikan status dan tren risiko yang sedang terjadi pada saat itu di dalam perusahaan atau organisasi itu. Terus kemudian ada uh, key, key risk indicator atau KRIS itu yang mana memonitoring terus-menerus terhadap kejadian yang sedang berlangsung. Nah, terus kemudian tujuannya dari poin-poin ini adalah untuk manajemen dapat bertindak cepat terhadap munculnya tren risiko yang mengkhawatirkan. Artinya tetap ada penanganan duluan supaya risiko yang kemungkinan akan terjadi itu akan bisa diatasi. Oke, next Pak.
Oke, baik. Tadi mungkin kita telah melihat ya, itu secara kerangka terkait manajemen operasional yang menjadi acuan secara umum menurut JP Morgan Chase ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana strategi pengelolaan risiko operasional itu sendiri, di mana dengan strategi pengelolaan risiko operasional ini kita bisa mengatasi kemungkinan-kemungkinan berdasarkan sumber-sumber risiko yang dijelaskan tadi dan untuk bisa meminimalisir segala suatu kemungkinan itu untuk terjadi sehingga keberlangsungan perusahaan atau organisasi bisa berjalan dengan baik. Poin yang pertama adalah penguatan teknologi dan sistem informasi. Nah, langkah ini mencakup ya terkait dengan modernisasi infrastruktur IT di mana agar mampu menangani volume transaksi yang besar dan kompleks yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Yang kedua terkait dengan backup data atau cadangan data ya, ah, yang disimpan secara berkala dan umum baik di lokasi fisik maupun di cloud ya. Terus kemudian yang ketiga itu terkait dengan sistem pemulihan bencana atau disaster recovery plan atau DRP, yang mana yang memastikan kelangsungan layanan bila terjadi gangguan besar seperti kebakaran, banjir, atau serangan cyber itu sendiri. Yang keempat itu redundancy sistem, yaitu sistem cadangan yang aktif yang secara paralel untuk mencegah kegagalan layanan. Nah, dari poin penguatan teknologi dan sistem informasi ini, tujuannya tentu saja untuk menjaga kontinuitas bisnis dan meminimalisasi downtime. Nah, poin yang kedua adalah investasi dalam keamanan cyber. Nah, langkah ini tentu saja mencakup firewall, enkripsi, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data yang sensitif dari akses yang tidak sah ya. Terus kemudian yang kedua itu terkait dengan sistem pemantauan otomatis. Itu monitoring yang secara otomatis untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan secara real time. Artinya bisa dideteksi lebih awal terkait dengan ada kemungkinan-kemungkinan gangguan-gangguan yang bisa terjadi. Nah, terus kemudian ada audit keamanan secara berkala di mana berguna untuk mengevaluasi kelemahan dalam sistem IT yang mungkin akan terjadi. Terus kemudian penggunaan AI atau artificial intelligence dan machine learning ya, itu dalam mendeteksi pola-pola anomali atau fraud yang kompleks yang kemungkinan bisa memicu terjadi kerusakan dalam sistem tersebut. Nah, pada investasi dalam keamanan cyber ini tujuannya yaitu mengurangi risiko kebocoran data atau pencurian identitas dan serangan cyber itu sendiri. Oke. Nah, terus kemudian yang ketiga terkait dengan strategi pengelolaan risiko operasional ini adalah pelatihan sumber daya manusia. Nah, pelatihan SDM ini langkahnya ini mencakup adalah satu pelatihan karyawan yang mana itu secara berkala tentang keamanan data, etika kerja, dan prosedur krisis ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Terus kemudian juga terkait dengan pemisahan tugas atau segregation of duty ya. Itu agar tidak ada satu orang yang memegang kontrol penuh atas satu proses penting. Nah, ini mungkin kita tahu bahwa hal ini sangat berpengaruh ya. Ketika ada satu orang yang memegang kontrol penuh atau pada suatu proses penting, itu besar atau kemungkinan akan timbulnya fraud di dalamnya. Nah, terus kemudian yang ke poin yang berikut yaitu terkait dengan audit internal ya dan eksternal untuk mengevaluasi efektivitas kontrol internal. Nah, terus kemudian yang ke berikut adalah evaluasi dari vendor itu sendiri. Ini melalui uji tuntas atau due diligence dan kontrak yang mencakup kewajiban terhadap keamanan dan privasi data. Nah, tujuan dari pelatihan sumber daya manusia ini adalah untuk mencegah kesalahan manusia atau human error itu sendiri, mencegah penipuan baik dari internal maupun dari eksternal, dan risiko dari pihak ketiga ya yang mungkin terjadi. Nah, terus kemudian strategi yang keempat yaitu terkait dengan perlindungan asuransi. Nah, langkah ini mencakup adalah pembelian polis asuransi. Nah, polis asuransi yang diberikan itu atau yang dibeli ini adalah terkait dengan kompensasi pekerja, misalnya terkait dengan kecelakaan kerja, terus kemudian ada tanggung jawab hukum. Nah, ini terjadi untuk menghandle ada gugatan dari pihak ketiga, terus kemudian asuransi gangguan bisnis atau business interruption ya, itu untuk mengganti kerugian saat operasi sempat terhenti ya. Kemudian ada asuransi terhadap serangan cyber ya, atau cyber insurance itu sendiri. Nah,
Tujuan dari poin perlindungan asuransi ini tentu saja adalah mengalihkan sebagian besar risiko finansial ke perusahaan asuransi, terutama risiko yang tidak bisa dicegah sepenuhnya. Nah, oke, next. Oke, baik. Jika kita telah melakukan hal-hal tadi, poin-poin tadi yang telah kita pahami bersama terkait dengan manajemen risiko operasional itu, maka tentu saja akan berdampak sangat positif terhadap profitabilitas perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, dampaknya adalah sebagai berikut, yaitu yang profitabilitasnya adalah satu, menurunkan biaya non bunga. Nah, tentu saja kita ketahui bersama biaya non bunga ini mencakup ada gaji, tunjangan karyawan, biaya sistem dan teknologi, terus kemudian ada biaya hukum dan kepatuhan, atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penipuan atau kesalahan operasional. Nah, jika risiko-risiko operasional ini dikelola dengan baik, maka tentu saja yang pertama karyawan akan lebih produktif dan tentu saja kesalahan kerja berkurang. Dan dengan lebih produktif, pasti profitabilitas akan terus meningkat. Terus kemudian yang kedua adalah sistem yang akan lebih handal dan lebih rapi, di mana jadi tidak perlu lagi pengeluaran mendadak untuk perbaikan-perbaikan atau pemulihan-pemulihan data yang muncul tiba-tiba. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah risiko atau tuntutan hukum atau denda dari regulator yang juga akan menurun. Nah, tentu saja dengan tujuan ini atau dampak yang timbul dari poin menurunkan biaya non bunga ini adalah perusahaan dapat menekan biaya-biaya yang timbul sehingga margin keuntungan dapat meningkat. Nah, terus kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi operasional dan laba bersih. Nah, efisiensi yang meningkat di sini tentu saja dipengaruhi adalah proses menjadi lebih otomatis atau terdigitalisasi. Nah, sehingga mengurangi keterlibatan manusia dan potensi-potensi kesalahan bisa teratasi. Nah, poin yang kedua yaitu keputusan yang cepat dan tepat karena didukung dengan data dan akurat dari sistem yang kuat. Kemudian yang ketiga, kepuasan nasabah akan terjaga. Karena memang kenapa itu bisa terjadi? Karena operasionalnya lancar, nasabah tentu akan puas dan artinya pendapatan akan stabil dan tentu saja bisa akan terus naik atau meningkat. Nah, dampak yang signifikan terkait dengan poin kedua ini adalah efisiensi, di mana lebih banyak output dengan biaya yang sama akan menghasilkan laba bersih yang lebih baik dan terus meningkat. Oke. Terus kemudian eh, dampak atau terhadap profitabilitas yang ketiga ini adalah mengurangi kemungkinan kebangkrutan akibat gangguan layanan itu sendiri. Nah, pada ini gangguan layanan ini tentu saja kita ketahui bersama seperti serangan cyber atau bencana IT atau kesalahan manusia yang secara besar akan timbul. Nah, ini tentu saja ya. Ini tentu saja akan menghentikan operasi bisnis secara total, menurunkan reputasi perusahaan di mata investor dan nasabah, kemudian akan mengakibatkan kerugian besar, bahkan kebangkrutan. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya manajemen risiko operasional tadi. Sehingga dampak terhadap profitabilitas yang poin ketiga ini, yaitu mengurangi kemungkinan kebangkrutan akibat gangguan layanan, dapat ditunjukkan melalui yang pertama bisa mendeteksi ancaman lebih dini. Nah, terus kemudian yang kedua punya perencanaan pemulihan yang jelas atau disaster recovery tadi ya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah tetap bisa beroperasi bahkan dalam situasi krisis. Bahkan dalam situasi krisis atau situasi yang memang tidak nyaman, terganggu, tetap bisa beroperasi seperti biasa. Nah, terkait dengan mengurangi kemungkinan kebangkrutan akibat gangguan layanan ini, tujuan utama atau profitabilitas tadi adalah tentu saja menjaga keberlangsungan bisnis, artinya terus tetap berjalan dan sudah pasti profitabilitas jangka panjang akan terus meningkat. Profit jangka panjang akan terus terjaga dan meningkat. Dengan demikian, presentasi terkait dengan manajemen risiko operasional ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Taufik. Waktu dan kesempatan diberikan. Silakan Bapak Taufik. Baik, terima kasih Pak Vicky dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan. Selamat pagi, semangat pagi Bapak Sparta. Selanjutnya, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan terkait dengan definisi resiko operasional, dampaknya, kemudian juga sumber-sumber resikonya. Sekarang kita coba beralih kepada definisi dari resiko
teknologi, yaitu resiko yang akan mempengaruhi juga terhadap resiko operasional. Keduanya saling terkait satu sama lain, jadi kita akan coba bahas satu lagi yaitu faktor resiko teknologi. Pertama, kita akan bahas dulu definisi dari teknologinya ini. Definisi teknologi pada lembaga keuangan yang dimaksud eh, yaitu adalah komputer atau sistem komunikasi audio, kemudian juga visual, dan sistem informasi lain yang dapat diterapkan pada produksi layanan lembaga keuangan. Contohnya di sini mungkin ada ruang server atau alat-alat komputerisasi, ATM, kemudian mesin teller, kemudian ada juga mungkin penyimpanan uang ya. Semua itu adalah terkait dengan teknologi yang digunakan pada lembaga keuangan. Selanjutnya, kita beralih ke definisi resikonya, yaitu resiko teknologi pada lembaga keuangan. Resiko teknologi yang dimaksud di sini adalah jenis resiko yang disebabkan oleh kegagalan sistem atau teknologi dalam proses bisnis yang dijalankan oleh lembaga keuangan. Itu bisa berupa teknologi informasinya atau mungkin alat-alat yang digunakan sudah usang dan sebagainya. Nah, teknologi ini menjadi faktor yang krusial ya Bapak Ibu karena satu sisi dia bisa meningkatkan profit, pendapatan, tapi ketika ada sebuah kegagalan justru akan berbalik menjadi sebuah kerugian yang sangat besar. Nah, itulah mengapa kita harus mengantisipasi resiko-resiko yang disebabkan oleh kegagalan teknologi. Berikut ini adalah resiko-resiko teknologi yang mungkin terjadi. Pertama, resiko teknologi ini merujuk kepada kerugian atau dampak negatif yang mungkin timbul karena kegagalan teknologi yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Contohnya antara lain adalah kehilangan data, baik itu data nasabah atau mungkin data-data yang mendukung kegiatan operasional, data karyawan, data rekanan, atau mungkin untuk di finansial mungkin bisa data-data kreditur atau rekanan ya yang lain kerjasama-kerjasama dengan lembaga lain. Nah, itu juga ada kemungkinan kehilangan data jika teknologi yang dimiliki tidak mendukung untuk penyimpanan data yang baik ya. Kemudian gangguan operasional bisa juga dari apa namanya kantor yang tidak mendukung, mungkin ada di daerah yang rawan bencana dan sebagainya. Kemudian ada juga kerugian finansial, kerugian reputasi, dan juga keamanan dan privasi. Nah, ini yang paling penting adalah keamanan dan privasi karena akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh para nasabah terkait dengan keamanan data dan nomor rekeningnya, terutama terkait dengan privasi pada password dan eh, akun-akun e-banking yang dimiliki ya. Jadi kita sebagai lembaga keuangan harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan untuk menjaga keamanan privasi para nasabahnya. Selanjutnya untuk mengukur resiko-risiko yang mungkin terjadi tadi, ada beberapa indikator yang bisa digunakan. Pertama yaitu kegagalan perangkat keras. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai salah satu indikator apakah alat-alat hardware yang dimiliki oleh lembaga keuangan sudah cukup handal, sudah cukup terbarukan sehingga mengantisipasi dari kerusakan perangkat-perangkat keras yang ada. Selanjutnya, indikator dari resiko teknologi juga bisa diukur dari perangkat lunak yang digunakan. Perangkat lunak bisa dari sistem core banking yang dimiliki, kemudian server, atau mungkin jika memiliki aplikasi mobile banking itu juga harus selalu diupdate, diperbarui, ditutup untuk bug-bug atau lubang-lubang celah yang dapat berpotensi kebocoran.
baik itu kebocoran dari keamanan atau dari privasi dari nasabahnya. Kemudian indikator selanjutnya adalah serangan cyber, bagaimana lembaga keuangan bisa mengantisipasi. Salah satu indikatornya adalah mengamankan dari serangan-serangan cyber. Selanjutnya indikatornya yang terakhir adalah keamanan data, yaitu terkait dengan kebocoran data nasabah. Nah, ini juga nanti akan kita bahas, salah satunya terkait dengan kasus kebocoran data nasabah pada salah satu bank terbesar syariah di Indonesia. Ini akan kita bahas kenapa hal tersebut bisa terjadi dan apa saja langkah-langkah yang diantisipasi terkait dengan keamanan data nasabah tersebut. Selanjutnya dari indikator-indikator tadi, kita coba melihat contoh resiko dari penerapan teknologi pada lembaga keuangan. Meskipun memberikan keuntungan besar, efisiensi, dan sejumlah resiko yang bisa diantisipasi, tapi juga berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang besar. Pertama, contohnya adalah adopsi teknologi yang terbaru, di mana adopsi teknologi terbaru ini belum seutuhnya teruji. Jadi membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan perbaikan. Sehingga jika ada kesalahan atau kegagalan sistem berpotensi justru menimbulkan kerugian. Kemudian ada sistem keamanan data. Nah, ini juga bisa merusak reputasi bisnis ya, karena sistem keamanan data ini sangat penting dan menjadi concern baik itu masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya adalah contohnya terkait dengan resiko ketergantungan pada vendor. Maksud dari ketergantungan pada vendor ini adalah bisa jadi dia adalah sebuah vendor yang bermasalah, artinya dia mungkin penyedia jasa internet atau misalnya penyedia pembuatan aplikasi yang tidak memiliki apa namanya etika yang justru malah membobolkan data-data yang ada pada server kita. Nah, itu juga harus kita antisipasi agar tidak terjadi kebocoran kepada vendor-vendor yang tidak beretika tersebut. Demikian tadi adalah definisi dari teknologi atau resiko teknologi pada sebuah lembaga keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Yuli terkait dengan dampak teknologinya kepada operasional. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufik. Semangat pagi Pak Sparta dan semangat pagi juga buat Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi pada operasi. Bisa next slide Pak. Ya, dampak teknologi pada operasi ini dibagi dua ya. Dampaknya dia berpengaruh kepada teknologi terhadap perdagangan, kemudian teknologi terhadap pendapatan dan biaya. Nah, yang kita akan bahas pertama yaitu dampak teknologi terhadap perdagangan, di mana dia mempengaruhi dua layanan, yaitu layanan keuangan secara grosir, dan yang kedua adalah layanan keuangan secara retail. Nah, untuk layanan keuangan secara grosir ini, pengaruh teknologi itu berdampak kepada layanan pelanggan grosir atau korporat, yaitu kemampuan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan pengelolaan kas atau modal kerja. Layanan pengelolaan kas itu merupakan layanan yang dirancang untuk mengumpulkan, mencairkan, dan mentransfer dana secara lokal, regional, nasional, atau internasional, serta menyediakan informasi tentang lokasi dan status dari dana tersebut. Nah, di sini kebutuhan layanan pengelolaan kas ini sebagian besar itu berasal dari dua hal. Yang pertama, pengakuan perusahaan bahwa saldo kas yang berlebih itu mengakibatkan biaya peluang yang signifikan karena akan ada kehilangan bunga. Yang kedua, karena kebutuhan perusahaan untuk mengetahui posisi kas atau modal kerja secara real time. Next slide, Pak.
Nah, belakangan ini dalam market lembaga keuangan telah menggunakan investasi teknologi mereka sendiri untuk membantu pelanggan korporatnya atau grosir untuk meningkatkan efisiensi dalam menggabungkan teknologi ke dalam bisnis mereka. Nah, di antaranya layanan-layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola posisi keuangan klien korporat itu disediakan 15 bentuk layanan untuk menunjang dari layanan keuangan grosir. Yang pertama adalah rekening pencairan terkendali. Nah, fitur ini menyediakan rekening giro yang nanti dari nasabah tersebut itu dia bisa melakukan semua pembayaran yang dilakukan pada pagi hari di hari-hari tertentu gitu. Nah, rekening giro ini didebet lebih awal setiap harinya sehingga perusahaan itu dari nasabah tersebut atau secara grosir tadi dia dapat memperoleh informasi secara awal tentang posisi kas bersihnya. Yang kedua, layanan kedua yang disediakan oleh lembaga keuangan adalah rekonsiliasi akun. Nah, fitur pengecekan ini mencatat akun perusahaan mana yang ceknya telah dibayar. Pada tahun 2003 itu Undang-Undang Clearing cek itu setelah disahkan oleh Kongres pada tahun 2003 tersebut itu menjelaskan tentang kemungkinan lembaga keuangan untuk mengganti cek asli berbasis kertas untuk menyetorkan salinan cek yang dikirimkan secara elektronik kepada nasabah. Jadi sudah tidak lagi menggunakan cek berbentuk kertas, tapi sudah berbentuk elektronik. Layanan yang ketiga adalah kotak penyimpanan elektronik dan grosir. Nah, tujuan dibuat layanan ini adalah untuk mengurangi keterlambatan dalam proses clearing check atau float pada perusahaan. Nah, biasanya layanan ini dia disediakan di kantor pos terdekat di lokasi yang karena nasabah tersebut berada di luar yang agak susah dijangkau sehingga disediakan di kantor pos. Nah, ketika nasabah ingin melakukan transaksi itu biasanya akan disetorkan ke pihak kantor pos, kemudian dari pihak lembaga keuangan itu akan mengumpulkan cek-cek yang sudah disediakan atau yang sudah dikumpulkan oleh para nasabah grosir tadi di pagi hari, kemudian akan disetorkan ke rekening dari para pelanggannya atau nasabah tersebut, gitu. Yang berikut adalah layanan konsentrasi dana. Yang keempat, layanan konsentrasi dana. Ini tujuannya adalah untuk mengalihkan dana dari rekening di sejumlah besar lembaga keuangan atau cabang ke beberapa rekening terpusat di satu lembaga keuangan. Yang kelima, layanan yang kelima adalah transfer dana elektronik. Nah, ini meliputi pembayaran melalui chips atau paidwire, biasanya untuk pembayaran gaji atau dividen secara otomatis melalui lembaga clearing secara otomatis. Yang berikut adalah layanan penyetoran cek. Ini bentuknya seperti pengkodean, pengesahan, pembuatan mikrofilm, dan penanganan cek nasabah. Yang ketujuh adalah inisiasi elektronik letter of credit. Nah, ini memungkinkan pelanggan dalam jaringan untuk mengakses komputer lembaga keuangan untuk bisa memulai surat kreditnya. Yang kedelapan adalah layanan perangkat lunak manajemen perbendaharaan. Ini memungkinkan pengolahan berbagai mata uang secara efisien untuk tujuan perdagangan dan investasi. Yang kesembilan adalah layanan pertukaran data elektronik. Nah, pertukaran data elektronik ini memungkinkan bisnis untuk nasabah bisnis ya, untuk mentransfer dan bertransaksi untuk pembelian dan pemberitahuan pengiriman secara otomatis dengan bantuan dari lembaga keuangan menggunakan sistem clearing. Yang berikut adalah penagihan elektronik. Nah, ini menyediakan layanan penyajian dan penagihan bagi perusahaan yang mengirimkan tagihannya secara berulang dalam jumlah yang besar. Jadi lembaga keuangan menggunakan email untuk mengirimkan tagihan untuk memproses pembayaran secara elektronik melalui jaringan pembayaran antar bank. Dan yang ke-11 adalah layanan verifikasi identitas.
Nah, ini menggunakan teknologi enkripsi, lembaga keuangan mengesahkan identitas pemegang akun dan bertindak sebagai perantara untuk nasabah bisnisnya mereka untuk dapat memverifikasi identitas pemegang akun di lembaga keuangan lainnya. Yang ke-12, layanan ke-12 yang disediakan yaitu bantuan untuk usaha kecil yang masuk ke e-commerce. Nah, ini bantuan untuk usaha kecil dalam menyiapkan infrastruktur situs web interaktif dan kemampuan pembayaran untuk terlibat dalam perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang ke-13, yang berikut, layanan ke-13 yang disediakan oleh lembaga keuangan adalah teknologi online yang berhadapan dengan pelanggan. Nah, ini merupakan teknologi yang memungkinkan klien bisnis lembaga keuangan untuk menjangkau nasabahnya secara lebih individual dan lebih efisien melalui saluran online. Contohnya, nasabah bisnis itu dapat memindai cek dan mengambil gambar secara online tanpa harus bertatap muka atau mendatangi nasabahnya tersebut. Yang berikut adalah cloud computing. Itu teknologi yang memungkinkan klien bisnis untuk masuk ke layanan berbasis web yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk menghosting semua perangkat lunak yang dibutuhkan klien bisnis. Contohnya seperti email. Nah, ini bersifat variabel karena klien bisnis menggunakan layanan sedikit atau sebanyak yang dibutuhkan pada waktu tertentu, dan layanan ini dikelola sepenuhnya oleh lembaga keuangan sehingga klien bisnisnya tersebut hanya perlu akses komputer dan internet untuk bisa mengakses cloud tadi. Yang berikut adalah layanan terakhir yang disediakan untuk grosir, nasabah pelanggan bersifat grosir, berskala grosir, yaitu fasilitas e-commerce business to business. Ini merupakan lembaga keuangan terbesar yang sudah mulai menawarkan teknologi untuk perdagangan elektronik antara bisnis kepada perusahaan. Next slide, Pak. Ya, tadi ada 15 bentuk layanan yang disediakan lembaga keuangan untuk layanan keuangan berskala grosir. Yang sekarang kita akan bahas menyangkut layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan berskala retail. Ya, pelanggan retail itu menuntut efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan mereka, di mana menurut mereka kalau menggunakan cek atau menyimpan uang tunai seringkali lebih mahal dan cukup memakan waktu. Dan jika menggunakan teknologi pembayaran elektronik yang berorientasi kepada retail, menurut mereka itu akan lebih simpel dan mudah gitu, sehingga tidak memerlukan waktu yang banyak. Nah, ini ada 12 ya, 12 bentuk layanan keuangan retail yang disediakan oleh lembaga keuangan. Yang pertama ada mesin ATM, rata-rata pasti kita menggunakan mesin ATM, kita pun pasti tahu fungsi dan kegunaan, serta kita pun udah tahu cara menggunakannya gitu ya. Nah, ATM ini karena bisa diakses selama 24 jam, jadi untuk semua tagihan, semua transaksi pembayaran itu bisa dilakukan melalui ATM. Jadi istilahnya sekali klik selesai. Yang berikut adalah kartu debit point of sale. Nah, ini memungkinkan pelanggan untuk memilih kalau dia tidak mau menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit untuk pembelian, atau membeli barang dagangan menggunakan sehingga dia harus menggunakan alternatif yang digunakan adalah dia menggunakan kartu debit point of sale ini gitu. Yang berikut adalah layanan yang ketiga adalah debit kredit yang telah diotorisasi sebelumnya. Ini termasuk setoran langsung untuk cek gaji ke rekening bank serta pembayaran langsung tagihan hipotek dan utilitas. Layanan yang keempat yang disediakan adalah kartu pintar. Nah, ini kebanyakan digunakan oleh para mahasiswa atau biasanya digunakan di universitas. Lebih familiar di situ, karena kartu ini dia biasanya memungkinkan nasabah untuk menyimpan, membelanjakan uang berbagai transaksi menggunakan kartu yang ada chipnya dalam bentuk strip. Layanan yang berikut adalah perbankan online. Ini memungkinkan nasabah untuk melakukan layanan perbankan secara retail
dan investasi yang ditawarkan melalui internet. Layanan yang keenam adalah mobile banking. Rata-rata pasti kita sudah menggunakan mobile banking. Ini memungkinkan nasabah untuk memperoleh aplikasi perbankan melalui, ini bisa diakses melalui marketplace Apple atau Android, atau bisa kadang juga tinggal kita akses kode QR-nya untuk promosi-promosi yang disediakan oleh berbagai jasa dari lembaga keuangan tersebut. Ini tinggal mudah untuk diakses di perangkat seluler masing-masing. Yang berikut adalah tablet banking. Ini mirip seperti mobile banking tadi, tetapi dia memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan melalui layanan format tablet. Yang berikut adalah layanan situs media sosial lembaga keuangan. Kebanyakan sekarang hampir semua ya lembaga keuangan itu dia punya media sosial sendiri gitu. Nah, dalam media sosialnya itu biasanya dia memberikan layanan tentang promosi-promosi atau produk-produk terbaru yang akan diluncurkan atau paket-paket promo yang lainnya gitu. Itu pun kita juga bisa melihat iklan dari media sosial dari lembaga keuangan tersebut. Yang berikut adalah integrasi saluran online, offline, dan mobile. Ini memungkinkan nasabah untuk memulai pengajuan pinjaman secara online, kemudian menyelesaikan pengajuan di cabang tanpa harus melalui proses dari awal. Jadi pinjaman secara online ya, tidak harus kita datang ke kantor cabang, antri, dan sebagainya. Yang berikut adalah yang ke-10, layanan ke-10 yang disediakan untuk layanan keuangan retail adalah Financial Planning Service. Ini memungkinkan nasabah untuk mengelola keuangan dan memantau pengeluaran melalui layanan online, mobile, dan tablet service. Yang ke-11, Instant Micro Mobile Loans. Ini memungkinkan nasabah untuk mengajukan, mendapatkan persetujuan, dan menerima pencairan pinjaman melalui perangkat seluler atau tablet. Yang terakhir, layanan yang disediakan adalah program loyalitas. Ini memungkinkan pelanggan menerima manfaat dari layanan retail, hiburan, perjalanan, dan liburan melalui perangkat seluler dan tablet. Next slide, Pak. Ya, dengan adanya layanan-layanan yang disediakan tadi dari layanan grosir, ada sekitar 15 layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Kemudian dari skala retail itu disediakan ada 12 layanan, maka tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi yang sudah ada sekarang itu sangat mempengaruhi kita masing-masing dalam market. Nah, di sini ada diberikan persyaratan teknologi canggih yang mana bisa kita antisipasi ke depannya atau bisa kita lihat di market sekarang. Yang pertama adalah integrasi teknologi online, mobile, dan tablet. Sebagai penghasil pendapatan, lembaga keuangan menyambut baik mobile dan tablet untuk menarik dan melayani nasabah. Sementara pada saat yang sama terus mendukung teknologi lama dari perbankan secara online. Namun lembaga keuangan belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi yang digunakan untuk berbagai metode perbankan secara elektronik. Teknologi canggih itu mengharuskan lembaga keuangan untuk mengembangkan teknologi tunggal untuk dapat menjalankan semua saluran perbankan elektronik ini. Seperangkat teknologi yang saling terhubung akan membuat aplikasi seluler dan tablet serta pengembangan online lebih mudah dikelola oleh bank dan tentunya pasti akan menurunkan biaya operasi dari lembaga keuangan tersebut. Persyaratan yang kedua dari teknologi canggih yaitu penyediaan informasi bisnis multisaluran yang terintegrasi. Untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya operasional, dan memenuhi peraturan, lembaga keuangan memerlukan teknologi canggih yang memungkinkan metode pengumpulan dan pelaporan data yang lebih baik. Sebagian besar lembaga keuangan beroperasi menggunakan beberapa sistem back office yang tidak terintegrasi. Faktanya, data nasabah di seluruh lembaga keuangan itu seringkali dikelola dan dilayani oleh beberapa unit bisnis dengan lembaga keuangan atau bahkan teknologi data eksternal.
Nah, teknologi canggih dalam perbankan juga menyediakan akses yang terorganisasi dan tepat waktu kepada karyawan lembaga keuangan terhadap informasi yang mereka butuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan mereka supaya lebih efektif dan efisien. Next slide, Pak. Ya. Persyaratan yang ketiga yaitu cloud computing itu atau sistem komputasi awam. Itu memungkinkan pengurangan yang signifikan dalam beban kerja karyawan yang terkait dengan teknologi dan biaya operasional. Lembaga keuangan hanya memerlukan komputer yang memiliki interface software untuk mengakses cloud. Persyaratan yang keempat adalah meningkatkan ketergantungan pada pusat pesan untuk menggantikan komunikasi email. Meningkatkan ketergantungan pada pusat pesan untuk menggantikan komunikasi email, lembaga keuangan telah menggunakan email untuk setiap komunikasi nasabah yang berisi informasi sensitif atau pribadi. Nah, pusat pesan ini menggantikan email. Pusat pesan adalah portal web khusus yang disiapkan untuk komunikasi aman antara lembaga keuangan dan nasabahnya. Nah, di sini lembaga keuangan kenapa menggantikan email dengan pusat pesan? Karena meningkatnya insiden penipuan email yang menargetkan nasabah lembaga keuangan sehingga membuat lembaga keuangan itu menjadi kesulitan untuk membedakan antara mana email yang sah atau benar-benar dari lembaga keuangan atau email fiktif. Nah, karena adanya hal tersebut, dibuatlah atau dicetuskanlah salah satu persyaratan untuk email ini pusat pesan ini, yang dimana tujuannya adalah untuk menggantikan email tadi, karena untuk menghindari masalah keamanan. Next slide, Pak. Ya, yang berikut adalah teknologi yang digunakan untuk masalah keamanan. Penggunaan teknologi canggih membawa serta potensi yang lebih besar untuk berbagai bentuk penipuan yang lebih kompleks. Dengan demikian, lembaga keuangan memiliki kebutuhan yang semakin besar untuk sistem manajemen risiko berbasis teknologi. Teknologi tersebut membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemantauan keamanan dengan menggunakan komputer daripada proses manual yang memakan waktu dan tenaga untuk mendeteksi pencurian, penipuan, dan aktivitas ilegal lainnya. Nah, karena ada masalah-masalah tersebut muncul karena semakin banyak nasabah lembaga keuangan itu melakukan transaksi perbankan melalui perangkat seluler atau tablet. Perangkat seluler dan tablet itu lebih rentan terhadap pelanggaran keamanan karena merupakan teknologi yang relatif baru. Nah, hal ini juga terkadang karena banyaknya hotspot Wi-Fi yang biasanya mudah disasar oleh para hacker atau peretas untuk melancarkan aksinya. Nah, lembaga keuangan karena ada hal-hal tersebut, lembaga keuangan menghadapi ancaman keamanan tambahan karena terkadang juga karyawan mereka membawa teknologi itu sendiri ke tempat kerja. Karyawan lembaga keuangan yang menggunakan tablet atau perangkat seluler lainnya untuk keperluan pekerjaan membuat lembaga keuangan rentan terhadap pelanggaran keamanan jika mereka tidak menggunakan tindakan pencegahan keamanan yang tepat pada perangkat tersebut. Yang berikut adalah pencadangan data dan pemulihan bencana. Penggunaan teknologi canggih secara luas oleh lembaga keuangan itu menciptakan kebutuhan akan sistem pencadangan data yang digunakan untuk menyimpan salinan semua data penting setidaknya setiap hari. Dengan mencadangkan datanya, lembaga keuangan dapat memulihkan data secara menyeluruh dan cepat jika terjadi bencana, penghapusan data, kerusakan, atau penipuan. Nah, terkadang lembaga keuangan itu mengunggah setidaknya satu salinan berkas dan data ke server yang jauh, di mana tujuannya adalah jika terjadi bencana di satu bagian atau di satu daerah,
lembaga keuangan memiliki data di lokasi yang tidak terkena dampaknya. Jadi seperti backup lah. Jadi dari satu kota ke kota yang lain itu ada backupannya. Jadi ketika si kota A mengalami bencana, ada backupan di kota B. Begitu seterusnya. Next slide, Pak. Ya, ini adalah dampak kepada pendapatan dan biaya. Kemajuan teknologi memungkinkan lembaga keuangan untuk menawarkan produk tersebut kepada nasabahnya dan berpotensi memperoleh laba yang lebih tinggi. Nah, yang pertama adalah teknologi dan pendapatan. Salah satu manfaat potensial dari teknologi adalah memungkinkan lembaga keuangan untuk memasarkan silang produk baru dan yang sudah ada kepada nasabah. Penjualan bersama tersebut tidak mengharuskan lembaga keuangan untuk memproduksi semua layanan yang dijual di cabang atau gerai layanan keuangan yang sama. Contohnya, bank komersial itu dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan berbagai produk pinjaman, kartu kredit, dan asuransi masing-masing. Yang berikut adalah teknologi dan biaya. Secara tradisional, lembaga keuangan menganggap manfaat utama dari kemajuan teknologi berada pada sisi biaya, bukan pada sisi pendapatan. Yang ketiga adalah skala ekonomi. Seiring dengan semakin besarnya perusahaan keuangan, skala potensial dan ragam teknologi yang dapat mereka investasikan secara umum meluas. Skala ekonomi ini menyiratkan bahwa biaya unit atau rata-rata untuk memproduksi layanan lembaga keuangan secara agregat atau beberapa layanan tertentu seperti simpanan atau pinjaman seiring dengan perluasan ukuran lembaga keuangan. Ya, implikasi jangka panjang dari skala ekonomi ini pada sektor lembaga keuangan adalah bahwa lembaga keuangan yang lebih besar dan yang paling hemat biaya akan menyingkirkan lembaga keuangan yang skalanya lebih kecil, di mana mengarah pada peningkatan dominasi dan konsentrasi perusahaan besar dalam produksi jasa keuangan. Implikasi seperti ini diperkuat jika perbaikan operasional atau teknologi yang berkaitan dengan waktu semakin menguntungkan lembaga keuangan yang bersifat skalanya bersifat lebih besar daripada lembaga keuangan yang berskala kecil. Next slide, Pak. Ya, studi kasus resiko operasional dan teknologi akan dibantu dijelaskan oleh Pak Osnadi dan Pak Bere. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Selanjutnya, selamat pagi. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan studi kasus mengenai risiko operasional dan risiko teknologi. Silakan, Pak. Oke. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau menyampaikan satu studi kasus yang sangat penting dan aktual, yaitu kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI yang terjadi pada Mei tahun 2023. Dari bab pertama tadi, telah kita pelajari mengenai definisi risiko operasional, definisi risiko teknologi, sampai dengan beberapa trigger yang bisa terjadi pada sebuah industri keuangan. Terdapat pada peristiwa ini memberikan kita pelajaran besar mengenai bagaimana risiko digital yang apabila tidak diantisipasi dapat menghantam kredibilitas sistem operasional dan bahkan keberlangsungan dari sebuah lembaga bisnis keuangan tersebut. Nah, untuk itu kita akan petakan terdapat 6 poin utama dari kasus ini. Yang pertama adalah bahwa poin pertama, era digitalisasi dan tantangan cyber, di mana perbankan digital berkembang sangat masif. Namun di sisi lain, sistem keamanannya belum mampu mengimbangi. Kemudian poin kedua, Bank BSI sebagai target cyber. BSI merupakan bank syariah terbesar hasil merger. Terdapat 3 bank yang tentunya menyimpan volume data nasabah yang sangat besar.
yang kemudian menjadi sasaran empuk bagi peretas. Poin ketiga, serangan cyber 2023. Serangan cyber Mei 2023. Selama lebih dari 3 hari, bahkan lebih, sistem digitalisasi BSI mengalami kelumpuhan. Kemudian data nasabah dan transaksi bocor. Kemudian munculnya permintaan tebusan dalam bentuk mata uang kripto. Poin yang keempat, terjadinya dampak serangan, di mana ini mengakibatkan yang pertama layanan terganggu, kemudian masyarakat panik sehingga terjadi penarikan dana besar-besaran, dan yang kedua, yang terakhir adalah terjadinya reputasi yang menurun tajam. Kemudian poin kelima, ketidakadaan proteksi risiko residual, di mana ternyata perbankan belum lagi memiliki asuransi cyber. Kemudian yang kedua, tidak ada site pemulihan atau recovery site. Kemudian yang ketiga, perbankan ternyata tidak siap mengalami atau menyelesaikan sebuah sistem komunikasi yang terjadi di dalam krisis. Yang terakhir, pentingnya studi ini, di mana ini adalah cermin nyata bagi seluruh bank, terkhusus bank syariah digital, ternyata tidak hanya fokus kepada pengembangan produk, tapi juga perbankan diminta untuk mampu, siap, sanggup melindungi perlindungan data dan ketahanan sistem, termasuk pengembangan pentingnya solusi proteksi asuransi seperti menggunakan salah satunya adalah yang tersedia di market adalah SIMA Cyber Enterprise. Ini adalah asuransi. Next slide, Pak. Kemudian kita masuk pada pembahasan kedua, dampak dari serangan cyber pada bulan Mei tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat lebih dalam apa saja dampak nyata dari serangan cyber yang menimpa BSI ini. Yang pertama adalah terjadinya gangguan layanan digital secara menyeluruh, mulai dari mobile banking, mesin ATM, internet banking, itu tidak bisa diakses oleh seluruh nasabah lebih dari 3 hari. Hal ini menimbulkan keresahan besar di masyarakat tentunya. Kemudian yang kedua, dampaknya terjadi kebocoran data dalam skala besar, di mana sebanyak 1,5 terabyte data telah bocor keluar, di mana di dalamnya termasuk informasi pribadi nasabah seperti nama, alamat, bank, di mana data telah diperjualbelikan di platform dark web, sebuah platform pasar bebas yang tersedia sebagaimana yang disampaikan oleh Asia Pacific Foundation of Canada. Kemudian dampak yang ketiga, di mana pelaku atau hacker meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto. BSI tidak memenuhi permintaan mereka, maka para hacker tersebut akan memperjualbelikan, menyebarluaskan data yang telah mereka retas tersebut. Di mana modus ini dikenal sebagai strategi double extortion, yaitu mengunci sistem sekaligus menyandra reputasi. Di mana kita tahu bahwa di dalam dunia perbankan, risiko reputasi adalah risiko yang sangat harus wajib dihindarkan. Karena apabila terjadi, maka dampaknya itu bisa sangat masif, tidak hanya pada perbankan tersebut, tapi bisa pada seluruh jaringan keuangan yang ada di Indonesia. Next slide, Pak. Nah, pada peristiwa ini kita bisa memetakan 4 jenis risiko utama yang dihadapi oleh BSI. Yang pertama, risiko teknologi, di mana sistem BSI tidak mampu bertahan terhadap serangan
ransomware, di mana tidak ada pemantauan aktif dan tidak ada proteksi yang berlapis. Kemudian risiko yang kedua adalah risiko operasional. Prosedur darurat tidak tersedia, di mana tidak ada SOP yang jelas yang terjadi pada saat serangan terjadi. Jenis risiko yang ketiga yaitu risiko reputasi, di mana kepercayaan publik turun sangat jauh dan ini berdampak pada loyalitas nasabah serta keengganan pada calon investor. Kemudian yang keempat adalah risiko kepatuhan, di mana ada potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada yang telah kita buat pada tahun 2022. Nah, dampak nyata dari kasus ini terhadap perusahaan sendiri kita bagi menjadi 5 poin utama, di mana gangguan dampaknya itu terjadi gangguan layanan digital perbankan, kemudian secara nyata terjadi penarikan dana dalam skala besar dan tentunya buat perbankan ini pukulan besar ya. Kemudian yang ketiga, perbankan harus mengeluarkan biaya tambahan yang mungkin dalam rencana operasional itu tidak pernah terpikirkan atau disiapkan, yaitu biaya pemulihan sistem yang sangat tinggi. Kemudian akibat kasus ini tentu saja regulator, dalam hal ini OJK, tentunya masuk untuk melakukan investigasi, termasuk juga oleh Kominfo dan BSSN. Dan yang paling berat dampak bagi perusahaan adalah erosi kepercayaan publik dan investor. Disinilah kita belajar bahwa keamanan bukan sekedar infrastruktur IT, tapi bagian besar dari strategi korporasi jangka panjang. Dampaknya bisa fatal yang hanya bisa terjadi dalam beberapa detik saja. Baik, untuk tahapan selanjutnya dari pembahasan kebocoran database ini akan dilanjutkan oleh rekan kami, Bapak Bere. Pada Bapak Bere, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Os. Semangat pagi Pak Sparta, semangat pagi rekan-rekan semuanya. Saya akan melanjutkan penjelasan contoh kasus yang kami angkat adalah BSI untuk soal risiko operasional dan teknologi. Menurut kami ini menjadi contoh yang sangat cocok karena ada dua hal. Itu bahwa BSI juga mengalami kebocoran data selama perbankan lainnya, BI maupun BRI. Selain itu juga di tahun 2023 ada suatu kasus yang mencuat itu di kantor cabang BSI yang ada di Aceh. Itu terjadi penipuan oleh salah satu staf BSI yang menurut kami masuk kategori operasional, itu deposito nasabah itu ditilep. Modusnya adalah dengan meminta bilet deposito dan KTP nasabah. Alasan pencairan deposito nasabah, ternyata dibuatkan rekening baru dan dicairkan ke rekening tersebut dengan ATM yang tidak diketahui oleh pemiliknya, lalu diambil. Jadi ini menjadi contoh yang cocok dan pas untuk risiko operasional dan teknologi. Nah, terhadap kasus ini ada kerugian finansial yang diderita oleh BSI. Nah, untuk teknologi ada pemulihan sistem dan keamanan. Meskipun BSI tidak mempublikasikan secara resmi ya biaya pemulihan sistem, tetapi bahwa untuk penguatan infrastruktur keamanan dan investigasi forensik diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Selain juga bahwa ada permintaan tebusan oleh peretas atau hacker yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, itu meminta tebusan kurang lebih 20 juta dolar untuk menghentikan penyebaran data yang dicuri.
Selain itu juga ada potensi ganti rugi kepada nasabah karena ada risiko finansial yang dialami oleh para nasabah BSI. Next, Pak. Nah, selain itu juga dampak pada kinerja keuangan perbankan pada umumnya adalah penurunan aktivitas transaksi karena gangguan layanan selama berhari-hari yang dialami sehingga aktivitas transaksi itu terdampak dan pendapatan operasional bank tentu juga terdampak. Selain itu juga kepercayaan masyarakat umum atau nasabah terhadap sistem keamanan di perbankan dipertanyakan dan itu membuat orang menarik uang atau mengalihkan dana yang ada di BSI ke perbankan yang lain yang mungkin lebih dipercaya sistem keamanannya. Selain itu juga ada peningkatan beban operasional, yaitu biaya untuk pemulihan sistem, kompensasi kepada nasabah, dan juga pengamanan sistem teknologi. Nah, ini akan menjadi beban operasional tersendiri. Nah, dari kebocoran data ini dapat dianalisa beberapa akar masalah, yaitu sistem keamanan teknologi informasi IT yang lemah, juga tidak ada uh, simulasi krisis, nah, SDM juga tidak sadar ancaman cyber, dan tidak adanya asuransi cyber, serta ketergantungan terhadap sistem cloud yang hanya terpusat pada satu saja, tidak ada backup atau sekundernya. Next, Pak. Nah, solusi strategis yang menurut kami dapat dianjurkan untuk kasus kebocoran data di BSI ini adalah infrastruktur teknologi, firewall baru, enkripsi data, maupun yang lain adalah segmentasi jaringan maupun backup cloud. Dan juga SOP penanganan krisis bentuk CSIRT. Ini adalah Computer Security Incident Response Team. Nah, ini sebuah tim yang memiliki peran krusial ya dalam menjaga keamanan cyber. Tugas utama adalah untuk mencegah, mendeteksi, menanggulangi, dan merespons kejadian keamanan yang terjadi di ruang cyber. Ya, insiden ini bisa mencakup serangan cyber, peretasan, perlindungan data, atau ancaman lain yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data, serta sistem informasi. Nah, tim CSIRT ini bekerja sama untuk memonitor secara terus-menerus aktivitas jaringan dan sistem sehingga bisa mendeteksi potensi ancaman atau serangan. Bisa juga dilakukan dengan cyber drill rutin. Juga ada protokol komunikasi krisisnya. Pada kasus BSI ini waktu awalnya komunikasinya sempat agak simpang siur ya, karena di awal dikatakan bahwa sementara maintenance, ternyata setelah berhari-hari dan telah dipublish di dark web bahwa itu sudah dikuasai oleh tim peretas. Nah, setelah itu baru mereka mengakui. Nah, ini kan menimbulkan kepanikan. Yang selanjutnya juga ada edukasi SDM, tadi di bagian awal juga sudah dijelaskan sama Pak Vicky maupun Pak Jimmy. Itu pelatihan keamanan digital dan juga budaya sadar risiko untuk para staf. Juga untuk etikanya di situ terkaitan dengan kasus operasional ya, supaya tidak menipu nasabah, terlebih dalam kasus di BSI Aceh itu deposito nasabah yang ditilep lebih dari 700 miliar. Selain itu adalah kolaborasi dengan pihak ketiga
Itu untuk audit dan monitoring real time dan juga menerapkan pola standar ISO. Selain itu juga solusi lainnya adalah transfer risiko yang proteksi terhadap kerugian tersebut. Ada produk-produk asuransi yang bisa dibeli seperti Simas Cyber Enterprise, ada liability insurance, ada juga business interruption. Kalau soal risiko fraud atau potensi di operasional ada uh, fidelity insurance. Berikut, Pak. Ya, baik. Demikian analisa kami terhadap kasus di BSI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Felicitas. Ya, terima kasih Bapak Sparta dan terima kasih Bapak Bere. Untuk kesimpulan menurut kami dari kelompok 4 bahwa dalam industri perbankan, manajemen risiko operasional dan teknologi itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Risiko operasional seperti kesalahan prosedur, fraud, hingga gangguan layanan, serta risiko teknologi seperti serangan cyber dan kegagalan sistem teknologi informatika dapat berdampak besar terhadap reputasi dan kinerja keuangan bank. Menurut kami juga penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi dan penguatan tata kelola, menjadi kunci dalam mengurangi potensi kerugian. Terlebih di era digital saat ini, di mana transaksi perbankan sangat bergantung pada sistem elektronik dan infrastruktur teknologi informatika. Bank dituntut untuk lebih adaptif dan proaktif dalam mengelola berbagai risiko tersebut. Next, Pak. Saran dari kelompok 4 itu terdiri dari 2 saran, menurut saran risiko operasional dan saran risiko teknologi. Melalui saran risiko operasional itu dari proses internal yang gagal, kesalahan manusia, sistem atau kejadian eksternal. Seperti 1, saran menurut kami SOP dan prosedur yang jelas. Bahwa perlu dokumentasi seluruh proses bisnis dan melakukan pelatihan rutin untuk memastikan semua karyawan memahami semua prosedur yang berlaku. Yang kedua, audit dan kontrol internal. Wajib melakukan audit berkala untuk mengevaluasi kepatuhan, menggunakan sistem pengawasan untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan sejak dini. Dan yang ketiga, Business Continuity Plan atau BCP. Itu harus menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi kejadian tidak terduga, seperti misal kebakaran, bencana alam, gangguan layanan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pelatihan dan pengembangan SDM. Harus berfokus pada pengembangan kompetensi dan soft skill karyawan, di mana harus membuat simulasi atau skenario untuk menguji respon terhadap suatu risiko. Dan yang terakhir, asuransi risiko. Milikilah perlindungan asuransi untuk risiko operasional, seperti kebakaran, kerusakan aset, atau kehilangan barang. Dan yang kedua, saran risiko teknologi muncul dari kegagalan sistem
serangan cyber, integrasi software yang buruk, dan lain sebagainya. Maka dari kelompok kita menyarankan satu cyber security yang kuat, di mana menerapkan sistem keamanan berlapis seperti memasang antivirus, enkripsi data, atau firewall, menggunakan sistem autentikasi multifaktor atau MFA. Dan yang kedua, backup dan recovery plan. Itu wajib melakukan backup data secara rutin minimal harian dan menyiapkan sistem pemulihan bencana atau disaster recovery system. Yang ketiga, update sistem secara berkala. Wajib memperbarui sistem, aplikasi, dan patch keamanan secara berkala untuk menghindari menggunakan sistem atau software yang sudah tidak terlalu mendukung. Dan yang keempat, uji keamanan dan penetrasi. Harus melakukan pengujian secara berkala untuk menemukan celah keamanan sebelum diserang. Dan yang kelima, pemantauan sistem atau monitoring. Harus menggunakan tools monitoring real time untuk mendeteksi gangguan atau anomali. Dan yang terakhir, edukasi penggunaan karyawan. Wajib mengedukasi internal tentang bahaya phishing, praktek keamanan maupun phishing malware yang sangat baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, demikian presentasi dari kami kelompok 4. Kami ada sedikit pantun untuk Pak Sparta dan Bapak Ibu sekalian. Berjalan pandir mencari cengkeh, Cakep. Cakep. terjumpa saudagar dari kapal. Walau teknologi semakin canggih, jagalah terus adab dan akal. Oke. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih semua Bapak semuanya. Ibu. Terima kasih Bapak, Bapak Ibu. terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Oke.